hasil Halo guys, skripsinya. selamat pagi, salam sehat. Waktu Pada 14 kesempatan ini menit kita jadi akan 9. ujian Saya persilakan. skripsi atas nama ini Elisa untuk program Sarjana Terapan. Apakah sudah terlihat Bapak Sarjana dan Ibu Terapan sudah. dosen penguji Sarjana untuk PowerPoint Terapan. saya? Ya, ini sudah dimulai guys. Ini ya sudah dimulai. Ya, ini Kok jadi tentang putih? pengaruh PLB Mikronya nggak hitam ya? exercise terhadap peningkatan arus Abu-abu, Bapak. ventoaspirasi Ya udah pada lanjut. pasien PPOK dengan studi literatur. Terus kita mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada penguji 1 Ibu Ratu Carolina SSTFC SKM MPH, lalu penguji 2 Bapak Ahwan SKM SSTK SMK 3, dan penguji 3 Ibu Raihatul Jannah SSTFC MPH, serta para hadirin yang berbahagia yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam dari ujian skripsi saya. Perkenalkan, saya Eliza Rahmawati. Saya akan memaparkan hasil penelitian studi literatur saya yang berjudul Pengaruh Fusi ini mahasiswa program sarjana program studi sarjana terapan fisioterapi. Yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini, kita dengarkan guys. Atau penyakit paru-paru kronis merupakan penyakit pernapasan yang sudah menjadi permasalahan kesehatan di dunia. Penyakit ini ditandai dengan terbatasnya aliran udara yang terkumpul di dalam saluran pernapasan. Sesak nafas merupakan masalah utama yang disebabkan oleh penyempitan bronkus pada saluran pernapasan. Pada sesak tersebut dapat menyebabkan terjadinya penurunan arus puncak ekspirasi. Arus puncak ekspirasi yang memiliki dampak luar biasa pada pasien PPOK yang akan mengurangi kualitas hidup bahkan kematian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian positive breathing exercise, di mana guys, kita masih presentasi dari mahasiswa. Dan mengeluarkannya dengan cara saya yang mengoreksi atau seperti bersiul dengan waktu ekspirasi yang lebih diperpanjang. Metode ini sudah banyak dilakukan, namun belum ada yang membuatnya dalam studi literatur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan studi literatur pada penelitian mengenai pengaruh positive breathing exercise terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada pasien PPOK. Tujuan penelitian ini terdiri dari dua, yaitu tujuan umum dan khusus, di mana tujuan umum untuk mengetahui pengaruh positive breathing exercise ini makalahnya hari Jumat. Kami kita sebagai dosen sudah menerima untuk kita baca dan kita memeriksa, dan saya sudah rangkum pertanyaan pada skripsi ini. Pada skripsi ini sudah saya rangkum pertanyaan dan nanti tinggal saya mengklarifikasi. Saya sudah catat semuanya. Ada 7 pertanyaan, ada 7 klarifikasi yang akan saya klarifikasikan untuk mahasiswa dengan mahasiswa ini ya, dengan presentasi skripsi ini. Lalu bagi institusi pendidikan untuk memberikan nama baik pada institusi pendidikan dan sebagai bahan referensi tambahan, dan bagi tinggal klarifikasi. dapat menjadi pertimbangan dalam metode yang tepat. Memang program studi sarjana terapan fisioterapi di sini semester 1 sampai dengan semester 6 itu dengan kuliah teori, kemudian semester 7 dan 8 itu dengan komprehensif, yaitu praktek di rumah sakit ya. Kemudian akan lanjut ke profesi 3 semester itu full di rumah sakit. Jadi secara keseluruhan itu untuk profesi fisioterapis itu 4 tahun melalui sarjana terapan fisioterapi, kemudian profesinya 3 semester. Itu yang kita yang harus dijalani, harus ditempuh mahasiswa pada jurusan fisioterapi. Hal ini berhubungan dengan penyempitan saluran pernapasan, penurunan kelekatan alveolar, kita lanjutkan, dan penurunan daya elastisitas paru. Kita dengan Kemudian variabel dependen Cloud X, kita di kampus hanya menyediakan Cloud X, tapi efeknya ya memang kadang hilang, jaringan terganggu,
Sofia. sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya Kamu setelah tidak melakukan suka? eksplorasi Kenapa? Belum buka? Oh belum. Bu Ica nggak suruh itu Panana? diikuti oleh Nggak inspirasi. bisa karena lampirannya APE dapat ini diukur nggak dengan CPM spirometri semua, jadi nanti di atau protokol sama mikrometer protokol sama maupun lampirannya. physiological parameters. Dari Kalau nggak minta tolong Devarit nggak bisa. Nggak ngerti juga berat tuh. Oh. Kayak biodata itu kan hanya satu aja berat. Bu Ica lihat yang di belakang ya? di mana 80 sampai 100% Oh, di sini belum, Bu Ica. sebagai zona hijau Saya kira atau yang di normal, itu. 31 sampai 79% dikategorikan sebagai zona kuning atau obstruksi dengan gejala sedang, dan kurang dari 30% dikategorikan sebagai zona Suruh Panana merah aja Bu Ica. obstruksi berat. Faktor-faktor yang mempengaruhi asupan inspirasi yang pertama, Cek kekuatan dulu, dalam pernapasan. cek tungguin. Yang kedua, ukuran Baru bebas cek dalam tinggal. pernapasan. Dan Ada ketiga, berapa lampiran baru cek tinggal. Oh jadi setelah yang diperlukan kalau itu Bu Ica. intervensi pada penelitian ini, Kita pergi sekarang. Ya. Yang mana sih berat tuh? atau PLD, Ini Bu Ica. yang merupakan latihan pernapasan dengan inspirasi melalui hidung dan inspirasi dengan cara pikir seperti berflow dengan novel inspirasi tapi diperpanjang. Yang warna oranye itu. Tujuan dari PLD ini adalah untuk memperbaiki Motor tuh kan aneka jus nih. fungsi pola napas yang lambat dan dalam. Ini dekat. Oh iya udah berat tuh. Kenal aja berat tuh. Sebentar berat. Iya iya Bu Ica. Terima kasih. Ekspirasi dengan teknik yaitu Ya, inspirasi kita dan ekspirasi dengan Menguji perbandingan mahasiswa 2/4 dan pada skripsi. saat Sampai itu kita eh, juga mood punya atau seperti itu. tugas Selama menyelesaikan konsep pada penelitian mengumpulkan ini pengamas, yaitu terdapat pengabdian variabel masyarakat independen dan penelitian. PLD, Itu PLD memang tugas atau Tridharma physical dari exercise yang akan mempengaruhi arus puncak perguruan ekspirasi tinggi. Jadi tugas sehingga dari terjadi dosen peningkatan itu seperti itu APE harus pada pasien melakukan PPOK. Di dalam Tridharma proses perguruan ini tinggi juga terdapat yaitu variabel PPM, konformiti, pembelajaran, yaitu termasuk variabel diantaranya yang adalah terdapat di antara variabel skripsi dependen ini, independen, kemudian tapi tidak kita harus melaksanakan PPI, pengabdian yaitu masyarakat ada variabelnya dan yaitu penelitian. kebiasaan merokok, lingkungan kerja, usia, dan polusi udara. Kemudian hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh pemberian kursi breathing exercise terhadap peningkatan arus puncak inspirasi pada Oke. pasien PPOK. Pertanyaan sudah saya rangkum di Selanjutnya dalam metodologi satu penelitian. ini. Jenis penelitian Yang ini ini tadi merupakan malam studi saya literatur, sudah lalu lokasi baca dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan dengan mencari skripsi literatur online untuk pada 5 database, sarjana yaitu terapan SAGE, fisioterapi MC, Science sebenarnya Direct, Maniscula, dan 78 lembar ProQuest. juga bisa, tidak Penelusuran tergantung literatur dari dilakukan pada jumlah tanggal lembarnya 31 ya. Juni 2020 Malam sampai sudah saya 1 Juli baca, 2020. terus kemudian Dengan populasi yang digunakan ini. pada seluruh penelitian Saya sudah dan rangkum literatur adalah pasien PPOK. hal-hal yang harus Lalu diklarifikasi pada literatur presentasi ini. ada 5. Yang pertama, populasi pada literatur merupakan pasien PPOK berusia lebih dari 40 tahun. Yang kedua, intervensi dilakukan membuat pembahasan mengenai pulse breathing exercise. Yang ketiga, terdapat outcome yang mempengaruhi yaitu berupa arus puncak inspirasi. Yang keempat, literatur berupa full text dan merupakan terbitan 10 tahun terakhir. Di dalam ujian skripsi ini kita ada 3 penguji ya. Penguji 1, penguji 2, dan penguji 3, di mana penguji 1 itu penguji utama itu ya jelas akan Lalu definisi operasional ada 2, itu semua mengklarifikasi semua hasil penelitian dengan literatur di sini deskripsi mahasiswa karena tidak diizinkan untuk intervensi ke pasien atau ke sampel sampel ya, jadi kita menggunakan mahasiswa menggunakan studi literatur. Metode pengumpulan data Dan di itu sini dilakukan dengan mencari penguji literatur pada 2 dan 3 adalah database pembimbingnya. dosen. Tadi dengan menggunakan kata kunci sesuai PICO, Itu, di mana P atau personnya yang yaitu COPD yang atau PPOK, dirangkum di sini. lalu intervensinya positive breathing, dan outcome-nya yaitu FEV1 kompetisi disebut juga dengan arus puncak inspirasi. Lalu instrumen pengumpulan data ada laptop, alat tulis, questionnaire terdiri dari 2 bagian yaitu questionnaire seleksi awal dan seleksi metodologi, kemudian questionnaire untuk mengekstraksi literatur dengan pendekatan metode consort modified. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data di mana terdiri dari persiapan dan pelaksanaan. Lalu ini merupakan diagram alir penelusuran dan penyelesaian literatur. Jadi setelah melakukan pencarian di 5 database, didapatkan total sebanyak 51 literatur dengan filter terbitan 10 tahun terakhir, open access atau free atau full text, dan literatur merupakan riset atau uji klinis. Kemudian sebanyak 40 literatur dikeluarkan karena tidak sesuai dengan TICO, sehingga didapatkan 10 literatur yang telah diseleksi kembali dengan membaca judul abstrak dan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.
Kemudian literatur yang telah didapatkan sebagai 10 tadi dicek duplikasinya di aplikasi Mendeley untuk dilihat apakah ada literatur yang terduplikasi dan tidak ada literatur yang terduplikasi. Dan 10 literatur tersebut diseleksi dengan menggunakan kuesioner seleksi awal dan metodologi dan menghasilkan 10 literatur yang eligible. Selanjutnya hasil penelusuran studi literatur. Berdasarkan penjelasan diagram Alien yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi didapat 10 literatur yang eligible, di mana 1 literatur dari database Sage Jurnal, 3 literatur dari PMC, 3 literatur dari Science Direct, 2 literatur dari Science Scholar, dan 1 jadi kita literatur dari ProQuest. masih menunggu, masih Setelah mendengarkan didapatkan 10 presentasi literatur yang eligible tadi, selanjutnya dilakukan ekstraksi data dari mahasiswa yang dengan menggunakan bersangkutan. Consort Modified. Dan hasil dari ekstraksi data yaitu ada berdasarkan desain studi, lokasi penelitian, pemilihan sampel, alat ukur, intervensi, dan outcome. Berdasarkan desain studi, terdapat 6 literatur yang menggunakan LCT dan 4 literatur menggunakan pra-eksperimental. Kemudian berdasarkan lokasi penelitian terdiri dari berbagai Halo, assalamualaikum. penelitian Devarit, dilakukan piket di nggak? berbagai negara. Kemudian berdasarkan Ya pemilihan sampel, Allah, semua literatur saya nanya sama siapa ya? Ini saya punya Cloud X ini ada tulisan ini, please klik oke yang kayak kemarin tuh dek. Itu dipencet apa ya dek? menggunakan alat ukur tambahan yaitu Similarity Test. Yang itu yang Dan ada kecil. 2 literatur yang memakai picrometer dan 1 literatur Hah? yang menggunakan Oke. alat ukur fisiologikal Tapi oke-nya parameter. mana nggak ada tulisan Lalu oke-nya? hasil ekstraksi data berdasarkan intervensinya. Iya. Terdapat 7 literatur yang memakai Nih, grup nih, coba pembanding ya, atau Dek, ya. kontrol. Semua literatur Harusnya langsung bisa sih punya ibu langsung. Oh, lihat deh, lihat deh. Lalu hanya 8 literatur yang membahas lama intervensi dengan Lihat nggak, rata-rata Dek? lama intervensi dari keseluruhan jurnal yaitu 1 minggu Lihat nggak? dengan dosis yang Nih, Dek, nih. Lihat nggak? literatur yaitu 2 kali sehari dengan 5 sampai 10 repetisi. Hah? Dan ada 2 literatur Ya, yang jadi tidak gimana, Dek? menjelaskan tentang dosis intervensi maupun lama intervensi. Kemudian hasil ekstraksi data keluar lagi. outcome-nya. Jadi Iya, maksudnya masuk dari awal lagi. Oh, jadi ini saya matiin deh. Saya live ini. Ada 4 literatur yang memiliki Iya, outcome betul. tambahan. Live dulu deh. Live masuk dari awal. Tentang toleransi aktivitas. Oh iya. Oke. Selanjutnya Makasih ya, Dek. pembahasan terdiri dari gambaran hasil penelitian literatur Assalamualaikum. dan outcome dari positive breathing exercise itu sendiri. Dari gambaran Guys, hasil penelitian kita literatur, menggunakan Cloud didapatkan X 9 ini literatur menunjukkan begini. p-value yaitu Tidak ada kurang dari gambar. 0,05 yang artinya Seperti ini yang ada. yang diberikan menghasilkan peningkatan yang Ya, signifikan terhadap parameter teknologi. termasuk nilai arus Gimana ya? Ya kita Dan hanya menyelesaikan. satu Berarti saya harus literatur keluar yang dulu. secara signifikan terhadap nilai arus inspirasinya di mana nilai p-value-nya Saya keluar lebih dari dulu. 0,5. Lalu dari keseluruhan jurnal outcome dari positive breathing exercise ini yaitu menghasilkan perubahan yang signifikan pada nilai parameter fisiologis seperti denyut jantung, laju pernafasan, kadar oksigen dalam darah, laju aluran ekspirasi puncak, FEV1 maupun FEV pada pasien PPLP itu sendiri. Selain itu, latihan ini dapat meningkatkan toleransi aktivitas. Ini merupakan tes outcome tambahan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada 2 jenis tes ya, pada literatur tersebut yaitu LCT dan eksperimental. Lalu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui nilai outcome terdiri dari spirometri, picrometer maupun physiological parameters. Dan possibility exercise dapat meningkatkan arus puncak inspirasi dan meningkatkan toleransi aktivitas pada pasien PPLP. Itu kemarin saya itunya passwordnya apa ya dek? Yaitu kepada peneliti selanjutnya diharapkan Password ini kan diminta nih suruh login. Nah, email password kan emailnya Ratu U60. Passwordnya dek apa dek password? lama durasi yang sama dalam tiap Apa maksud di mana? Cloud X saya. pada tingkat yang sama dan itu pada masyarakat umum khususnya Oh, pada peneliti yang itu aja ya. Oke. Kalau gitu ini saya tutup ya. dapat Ya, Dek. digunakan sebagai sarana latihan dalam meningkatkan nilai abstrak. Yang dari WA. WA ya. Oke. Makasih dek. Demikian pemaparan hasil studi literatur. Assalamualaikum. Mohon masukan dari saran dari Bapak dan Ibu dosen penguji. Baik, terima kasih. Tepat waktu ya. Selanjutnya kami persilakan Bu Ratu untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan skripsi
Elisa. Saya persilakan Bu Ratu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratu. Selamat datang Bu Iha. Maaf kita mulai duluan Assalamualaikum karena Bu Ratu. sudah. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Iha. Pak Ahwan, selamat pagi. Mohon maaf, kendala teknis ternyata saya dapat password salah semuanya. Itu. Jadi saya minta duluan karena ini takutnya yang dari belakang nanti terlambat. Oke. Tolong di ini dulu ya, di mute yang lain. Eliza Rahmawati. Anda melakukan penelitian atau membuat skripsi ya dengan judul pengaruh pulse sleep breathing exercise terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada pasien PPOK dengan studi literatur. Anda ingin mengkaji ini. Yang Ibu mau tanya sekarang, apa alasan Anda mengkaji ini? Alasan saya, kenapa saya memilih judul ini karena pada pasien PPOK dari yang saya temukan merupakan permasalahan kesehatan di dunia di mana gangguan utamanya. Ibu tahan dulu. Maksudnya ditemukan di mana, di dalam jurnal yang saya baca. Oh ya, oke. Lanjut. Ya, dalam jurnal yang saya baca, penyakit PPOK merupakan permasalahan kesehatan yang sudah banyak di dunia dengan gangguan utama itu sesak nafas. Nah, sesak nafas ini bisa menurunkan fungsi paru, kualitas hidup, bahkan kematian ibu. Jadi untuk mengurangi gangguan pernafasan tersebut perlu diberikan adanya penanganan, salah satunya dengan intervensi pulse breathing exercise ini. Nah, berdasarkan dari jurnal yang saya baca, PLB ini terbukti efektif dalam mengurangi sesak nafas pada pasien PPOK. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil judul ini, Bu. Gitu ya. Kalau itu alasan Anda, ya, dalam menyusun penelitian ini, mana yang Anda tentukan dulu? Judul terlebih dahulu atau mencari literatur? Jadi saya menentukan judul dulu, Bu, karena dalam proposal penelitian sebelumnya saya sudah menentukan masalah ini sebelum mencari literatur, karena metodenya berubah. Saya mempertahankan judul saya, hanya saja objeknya diganti. Setelah itu saya mencari literatur yang sesuai, yang tidak jauh berbeda dengan judul saya, Ibu. Jadi objeknya diganti menjadi pasien PPOK. Oh gitu. Jadi saya menentukan dulu karena sebelumnya saya sudah. Jadi Anda menentukan judul dulu ya, menentukan judul dulu baru Anda menentukan. Oke. Dari Ibu membaca ini ya, tebal juga ini ya, Pak Aman tebal juga ya. Apa namanya, skripsinya termasuk tebal juga ya. Eliza, agak teori sedikit ya. Bagaimana proses fisiologis bagaimana proses fisiologisnya PLB exercise? Kan tadi Anda judulnya itu ya, itu dapat meningkatkan arus puncak ekspirasi. Ini agak ke teori sedikit. Baik, gitu. Ibu. Pelan, tenang, pelan gitu ya, supaya tarik nafas dulu. Tenang aja Pak Ahwan, pasti Pak Ahwan tidak ini kok. Ya, lanjut. Bagaimana fisiologisnya pulse breathing exercise dapat meningkatkan arus puncak ekspirasi? Jadi ketika kita melakukan latihan PLB ini, seseorang diharuskan untuk melakukan ekspirasi yang lebih panjang. Ketika ekspirasi diperpanjang, akan meningkatkan kontraksi otot intraabdomen, kemudian diafragma akan bergerak ke atas sehingga rongga toraks akan mengecil. Dari rongga toraks yang mengecil tersebut menyebabkan tekanan intraalveolus meningkat dan melebihi tekanan udara di atmosfer, sehingga udara yang terjebak di dalam paru-paru mengalir keluar dan memperbaiki ventilasi paru, lalu meningkatkan otot-otot ekspirasi serta dapat meningkatkan
dari paparan Anda begitu sepertinya menguasai sekali ya. Pembimbingnya siapa ya? Oh, Bu Iha ya? Bu Iha dan Pak Afwan. Oh, luar biasa. Memang Bu Iha itu kompetensinya memang di masalah perparuan perrespirasian. Jadi tidak salah kalau membimbing Elisa. Silakan berikan aplaus dulu untuk Bu Iha dan Elisa. Terima kasih Bu Ratu. Oh iya, dengan Pak Afwan sebagai pembimbing kedua. Ya. Soalnya Selanjutnya tunggu dulu. Bu Belum Pak. Aduh, ini saya kan penguji ke satu harus mendalam Pak. Pak Afwan ini. Iya, saya itu sabar dulu Pak ya Pak. Saya minta waktu dulu Pak. Ini lebih dalam lagi. baik, Bu Ratu ya. Ya, tadi saya itu applause dari pembimbingnya, oke? Karena saya lihat dari anak bimbingan Bapak, mahasiswa ini Elisa ini dia memaparkannya begitu seperti menguasai sekali kalau saya lihat tadi ya. Itu juga rajin Bu. Oh gitu ya, oh ya, bagus. Jadi tidak salah lah kalau yang membimbing Bu Iha dan Pak Afwan. Selanjutnya Elisa, Ibu mau tahu ya, dari semua literatur yang Anda dapatkan ya, menurut Anda ya, literatur mana yang paling tepat ya jika dilihat dari dosis intervensi? Kan di sini Anda menentukan dosisnya ya. Nah, itu literatur mana? Sebenarnya Ibu tadi malam mau minta untuk dikirim ya, tapi silakan Anda ini tolong di share di share screen. Boleh minta izin Bu Iha, boleh ya? Boleh, silakan. Saya mau lihat literaturnya kok kayaknya ini menarik sekali. Jadi saya mau lihat. Sebentar Ibu. Ya. Ada ya, bisa ya di share screen, bisa ya? Dari skripsi saya boleh Bu. Hah? Maksudnya Screen dari literaturnya enggak, maksudnya literaturnya yang Ibu mau lihat kalau emang di semua di ini. Literatur ini bukan dosis, literatur apa saja, Mbak? Ya. Jurnalnya itu loh. Ditayang. Iya. Ya baik Bu. Mohon izin Mbak Bu Iha karena saya tertarik sekali. Silakan. Sebentar Ibu. Ya. Ini hasilnya analisis ini. Ya, kan pembimbingnya Bu Iha gitu loh. Mbak, saya minta begini, Bu. Anak-anak bikin begini melebihi dari ekspektasi saya. Oh ya, luar biasa berarti ya. Mahasiswa program studi sarjana terapan fisioterapi dengan skripsi meta analisis luar biasa. Ada? Siapa namanya? Ada? Bisa di ini? Siapa Ibu? Iya. Yang ini, yang Ibu mau lihat dari literatur yang Anda dapatkan itu ya, mana literatur yang tepat jika dilihat dari dosisnya. Preliminary. Tunggu depan atasin judulnya dulu coba. Tunggu, tahan dulu ya. Oke. Oh ya. Oke, lanjut pelan-pelan. Backgroundnya saja, ininya saja, abstraknya saja. Tolong. Abstraknya tidak ada ya? Nah, ya agak naik sedikit. Ya, sudah. Nggak bisa dibesarin ya, waduh. Ini dia memang untuk COPD. Untuk pasien PPOK Ibu. Iya. Ini diarahin Bu Iha atau Anda untuk mendapatkan ini nih? Ini bagus sekali nih literaturnya loh. Untuk penelusuran atau pokoknya saya diarahkan oleh Bu Iha karena awalnya saya mencari literatur dengan kata kunci yang saya Tidak dapat. Jadi cukup sulit Ibu, sedikit. Lalu diarahi oleh Bu Iha, jadinya saya menemukan banyak literatur Ibu. Oh, luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Iha.
dengan membimbing yang luar biasa, ya. Dan nanti mungkin saya juga akan belajar ya Bu Iha. Jadi jangan cuma mahasiswa saja yang diberi bagaimana menelusuri ini. Memang tidak gampang. Menelusuri literatur tuh nggak gampang loh, ya. Jadi ini luar biasa, langsung mengena ini ya. Oke, itu Pak Awan punten dulu ya, lagi Bu Pak Awan. Ya. Elis, Silakan Bu. terima kasih. Pompong menjadi penguji 1 Pak Awan. Iya. Elisa. Bu. Dalam Saya juga diambil nggak apa-apa. ya. Dalam penelitian studi literatur ini ya, kan Anda mengambil sampel pada PPOK. Ya toh? Oke, Elisa, ya. Bagaimana cara pengambilan sampel ya untuk pada literatur yang Anda dapatkan? Dari keseluruhan Pelan-pelan tapi gini sayang, menjawabnya pelan tapi pasti ya, tidak usah terburu-buru, masih ditunggu sama Pak Awan kok ya. Jadi dalam semua literatur yang sudah saya baca Bu, jadi peneliti dalam literatur tersebut mengambil sampelnya itu dari pasien PPOK yang sedang direhabilitasi di rumah sakit dengan yang sudah terdiagnosis oleh dokter. Kemudian peneliti melakukan pengukuran lanjut dengan alat ukur seperti spirometri ataupun pikometer ataupun physiological parameters untuk nantinya dilihat nilai FEV1 per FEV atau nilai ekspirasinya yang sesuai dengan Halo Mas Kanal, ini Bu Ice yang dari fisioterapi yang barusan. akan diagnosa dokter dan pengukuran penelitinya. Gitu ya, cara pengambilannya dari diagnosa dokter dan pengukuran peneliti ya. Nah, dalam itu apa namanya? Pada literatur yang Anda ambil itu ya, itu murni dia dengan PLB terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi murni atau ada outcome lain? Ada beberapa jurnal yang jadi gini Bu, jadi semua literatur itu membahas tentang PLB dan menghasilkan peningkatan arus ekspirasi. Semuanya terdapat peningkatan tentang arus ekspirasinya, tapi ada 4 jurnal yang membahas outcome tambahan lain nih Ibu, yaitu peningkatan. Tunggu. Anda mengambil berapa literatur? 10 Ibu. 10. Oke. Dari 10 itu Ada 4 literatur 4? yang memiliki outcome tambahan. Oh, 4 literatur yang memiliki outcome tambahan. Ya. Tapi kan ini outcome-nya tambahan ini kan Anda hanya ulas kilas kan? Iya. Ibu lihat, Ibu baca di skripsi Anda ya. Oke. Satu Pak Awan, satu lagi ya. Ya, silakan Bu. Metode penyusunan skripsi Anda ini yang termasuk tebal ini ya. Ini termasuk tebal untuk Ibu ya. Kan berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya. Nah, Ibu mau tahu apa kendala yang Anda hadapi dalam penyusunan ini? Soalnya ini luar biasa loh ini. Anda jawabnya juga terus ininya luar biasa, ini tebal sekali, ini berapa halaman ya? Itu Ada 93 lembar. Ya. Ada 70 Iya. halaman Ibu. Ya, itu apa yang Anda dapat, apa kendala Anda gitu yang Anda hadapi? Izin menjawab Ibu. Jadi karena ini metodenya berubah, jadi saya masih kurang menguasai tentang sistematika penyusunannya Ibu. Jadi masih belum tergambarkan dengan jelas kalau penyusunan skripsi dengan studi literatur itu seperti apa. Terus perbatasan lainnya itu yang sudah saya sebutkan tadi Bu, dalam mencari literatur ternyata tidak gampang untuk mencari literatur yang sesuai dengan kriteria yang saya inginkan gitu Bu. Oh, itu kendala Anda. Tapi Cari literatur yang eligible. ya,
Anda bersyukur dan Anda harus berterima kasih terhadap pembimbing yang sudah membimbing Anda dari tidak tahu ya, sehingga Anda bisa mampu membuat ini loh. Ini tebal sekali nih ya. Jadi Anda harus berterima kasih kepada Bu Iha dan Pak Ahwan. Ya. Karena sudah membimbing Anda. Oke. Pak Ahwan, luar biasa bimbingan Pak Ahwan dan Bu Iha ya. Jawabnya dengan apa? Dengan saya menganggap itu menguasai ya, tapi ternyata ada kendala juga ya merasai, tapi karena bimbingan dan arahan mungkin itu memang penting. Ternyata memang bimbingan dosen itu penting untuk keberhasilan mahasiswa. Setuju Pak Ahwan ya? Bu Iha setuju? Setuju, Ya. Bu. Terima kasih, itu saja Pak Ahwan, luar biasa. Berikan aplaus lagi untuk Elisa dengan apa? Ini wah ini kayaknya harus, ini kayaknya tidak main-main ini. Nanti kita diskusikan nilainya. Terima kasih Pak Ahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elisa, sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu. Selanjutnya Bu Iha, silakan. Waktunya sebentar Bu Iha ya. 5 menit. Pak Ahwan nyindir ya. Pak Ahwan nyindir ya. Padahal saya posisi juga sudah hampir berakhir karena Karena ini udah setengah berapa ini? Udah Iya. jam. Jam 8:04. memang tidak Ya guys, tadi sudah saya sebagai penguji pertama, jadi harus intens memang dalam mengarahkan apa skripsi ini, mengklarifikasi dan cukup baik, cukup Dibuat menguasai artikel, ya. Elisa. Dan ini tidak terlepas dari bimbingan dosen, sebab ada juga ya saya kurang tahu ya, ada juga yang mungkin tidak terlalu intens dalam membimbing, sehingga memang di sini bimbing apa dalam skripsi ini bimbingan mahasiswa, bimbingan dosen itu sangat signifikan dalam ke mahasiswa menyelesaikan skripsi di samping mahasiswa itu sendiri. Itu saja guys yang bisa saya sampaikan. Sampai lah di ya. lain sesuai dengan ujian skripsi lagi. Ada beberapa yang masih ujian skripsi, tapi untuk sampel, untuk mengenalkan di jurusan fisioterapi untuk ujian skripsi program studi sarjana terapan seperti ini. Jadi dibimbing oleh mahasiswa, setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir dibimbing oleh 2 pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian waktu ujian mempertahankan skripsinya nanti diuji disusun oleh Elisa. 3 penguji, yaitu penguji 1 dan tadi saya sebagai penguji 1, dan memang penguji 1 itu harus intens ya. Kemudian pembimbing menjadi pembimbing 1 menjadi penguji 2, pembimbing 3 menjadi penguji 3. Demikian guys, komen, like dan subscribe. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pengetahuan atau memberikan wacana pada Anda bagaimana sih pendidikan di sarjana terapan fisioterapi. Oke, salam sehat.